Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap ahlu musalla majlis ta'lim musalla Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih berada di alam dunia, dipanjangkan umur oleh Allah. Tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan nikmat sehat afiat kepada kita. Tujuannya supaya kita ingat dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesempatan buat kita. Tujuannya supaya kita kembali kepada Allah Taala, meminta kepada Allah Taala, kemudian beribadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berjalan pada jalan yang diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali ditemukan Allah dalam keadaan sehat afiat, dan sore tadi kita dicurahkan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan di dalam kehidupan kita juga. Mudah-mudahan hujan rahmat pun diturunkan Allah buat kita. Dan malam ini insyaallah kita akan kembali di dalam menyambung pembahasan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, yang mana masih berbicara tentang amr ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu ma yajibu inda musyahadatil munkar. Hal pertama yang wajib kita lakukan ketika melihat kemungkaran. Jadi kemungkaran yang sifatnya umum, kemungkaran yang sifatnya meluas atau kejingoan galo-galo. Apa hal pertama yang harus kita lakukan? At-ta'rif, memberitahu. Pamo kita nyingok ada kemungkaran di kampung kita, di lingkungan kita. Dia tahu dulu. Wan nahyu biludfin, cegah dengan lemah lembut dulu. Warifkin wa syafaqatin, dengan santun, dengan akhlak. Ingat ke wong yang berbuat maksiat itu, diingat ke dengan sopan santun. Fa in hasala bizalikal maksud, umpamanya dia dengar alhamdulillah. Barangkali dengan lemah lembut tadi sadar. Sepi ke BCI, itu akhlaknya seperti itu. Kalau umpama tidak sadar juga, intaqala minhu ilal wa'zi wat tahwim, baru ningkat ke level selanjutnya. Apa dia level selanjutnya? Memperingatkan dan nakut-nakuti. Diingat takut-takuti mulai itu. Awas. Takut dengan polisi lah, takutlah dengan inilah segala macam. Itu elemen keduanya itu. Baru tu naik lagi ghalza, mulai itu memperingati, nakut-nakuti, agak keras dikit ucapannya. Teguran kita tu agak keras dikit. Itu. Summa ilal mani wal ghahri bil yad wa ghiriha. Umpama dak masuk juga, lembut dak ada masuk. Agak dikerasi dak ada masuk, ditakuti tekak juga, baru kita melakukan kekuatan kita, mengeluarkan kekuatan kita dengan kekuasaan kita atau dengan tenaga kita. Kalau kita memang berani, maka kita keluarkan keberanian kita, maka langsung taghyirul munkar bil fi'li, langsung mengaktivitaskan perbuatan menghancurkan kemungkaran tadi dengan dengan kekuasaan atau dengan perbuatan kita. Seperti dulu di Cibinong sana ada wong itu kalau bulan puasa dia kelilingnya sengaja nyari, kalau nengok wong dak puasa langsung di ini kan. Di tengah ada supir-supir angkot ni kan banyak dak puasa, langsung dicekalinya. Kalau dak ngaku yang puasa, kalau ngelawan tampalnya.
Itu yang seperti itu ada wong-wongnya tapi jiwa-jiwanya tidak seluruh manusia punya jiwa seperti itu. Ada memang wongnya. Nah, jadi kita paling tidak ya jalan solusi pertama, lemah lembut dulu. Kemudian umpama kita dah baca juga, mulai itu kita takut-takuti. Yang ketiga ni kalau kita mampu, kalau memang kita bisa. Nah, ammarud batanil awalatan, yang bagian yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama tadi yaitu kita memberitahu dengan lemah lembut. Kemudian yang keduanya nakut-nakuti, memperingati dan nakut-nakuti. Ini biasanya bisa galau kita, umum sudah. Biasanya kita pacak galau. Kalau umpama orang yang tak pacak duit kok ini ngatas alaskan dia tak mampu uzur, ini wong ini ada penyakit ini. Umpama maksiat itu sudah merajalela di kampung, dia negau dengan lembut tak berani, ngerasi tak berani. Alasannya apa dia? Alasannya dia uzurlah inilah, padahal tak berani dia. Maka wong ini punya penyakit ini. Punya penyakit apa? Lemah iman dia ini. Jadi biasanya yang dua ikut ini pasti terjadi itulah. Kalau yang ketiga tadi agak berat. Kalau yang pertama ini masih baca, lemah lembut, panggil. Kemudian yang kedua masih baca. Kalau umpama yang tak baca juga, satu dua tidak nandak dilakukannya, mudda'il khair, mudda'il ajaz anhuma muta'allilun wa muta'adzirun fil aksar bima la yakumu bihi uzur. Jadi dia ni sebenarnya mengaku-ngaku lemah baik, padahal sebenarnya penyakit yang ada pada dia itu nandak, tak berani dia. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Padahal yang satu kedua ni gampang, cuma nunjuk nasihat baik. Kemudian nakut-nakuti, nandak juga. Nah, berarti wong ini penyakitnya, ada penyakit hati. Ngomong baik, besar kelakar. Istilahnya tadi takuan baik, ibadah cok ngesok nian, tapi giliran maksiat lingkungan dia didiamkannya baik. Paling tidak yang satu kamu dua ini beudahnya tidak sama sekali. Berarti wong ini ada penyakit hati, penyakit iman. Tidak katik gerakan sama sekali. Kalau dia negau dengan lemah lembut tak berani, nginget nakut-nakuti, memperingat tak berani duit kau ini. Nah, kalau yang ketiga ini ada wongnya baru. Nah, kalau yang satu dua ni tak boleh dilewatkan ini. Kalau lingkungan kita terjadi hal yang tidak kita inginkan, ya satu dua inilah paki sudah. Kalau kita tak mampu yang ketiga ini, paling tidak kita sepi ke, kita ajak ngomong. Ya umpama terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, narkoba umpama, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang ditampakkan dengan lingkungan kita sepi ke, atau kita datangi, pecah ada kejadian sikau umpama di sikau tempat ada orang melakukan hal yang tidak baik, kemudian kita ni keluarga kita ajak, kalau kita lapor ke polisi urusannya panjang, keluarga sanak dewek, akhirnya mak mana? Panggil ustaz, panggil IT, datangi rumahnya. Nah, itu solusi pertama. Ingat ke, lemah lembut. Jangan didiam ke, tak boleh. Maksiat itu kalau didiamkan bukan main. Dahsyat imbasnya. Imbasnya dahsyat. Tidak ada kita baik, tidak ada dia baik yang kena. Kita juga hancur. Itu paling tidak, itu solusinya. Nah, kalau yang derajat yang ketiga ini, dia dengan kekuatan, dengan kekuatan dia merubah kemungkaran dengan kekuatan, dengan tangan dia lawan ini, fala yastati'uhu wa yumakkinuhu minhu fil aksar illa man bazzala nafsahu lillahi ta'ala. Tidak sembarang wong punya kekuatan ini. Yang ketiga ini tidak sembarang wong yang bisa melakukannya. Kenapa? Kecuali orang-orang yang benar-benar memberikan dirinya untuk Allah Ta'ala. Memang benar-benar dia berikan segalanya untuk Allah Ta'ala, dan hartanya, dirinya dalam jalan Allah Ta'ala. Maka ketika itu sara la yakhafu fillah laumata laim. Dia tidak ada pernah takut sedikit pun ancaman wong. Ini kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, akan ada senantiasa kelompok dari umatku itu yang berani cak ini. Tetap setiap yang ini pasti ada yang naik. Zahirina alal haq, mereka la yaduruhum man na'wahum, dia tak pernah takut dengan wong yang ngancamnya, nak dibunuh, nak disembelih, tidak pernah takut dia.
Disebutkan Allah dalam Al-Quran, tak pernah takut laumata laim, ancaman, cacian. Pokoknya dia memberikan dirinya untuk Allah Ta'ala. Ini yang derajat ketiga. Ada perbuatan mungkar di manapun, ditegurnya sudah lemah lembut, diingatkannya sudah tekak, langsung dibabas bingkasnya. Ini yang wong yang berani ni. Atau dia punya izin dari pemerintah, dia punya jabatan. Itu juga bisa pengaruh untuk dia negakkan kebenaran. Makanya kadang-kadang kita ni gunakan kedudukan kita ini. Kalau kita punya kedudukan di pemerintahan, kita punya sesuatu jabatan di kalangan wong yang pucuk, kita gunakan sebaik mungkin. Jangan digunakan duit baik. Gunakan untuk amar makruf nahi mungkar. Kita punya kawan banyak, tentera, polisi, hebat-hebat. Gunakan, arahkan ke arah yang baik. Bukan yang ngengkeng-ngengkeng kawan banyak. Wah, aku CS aku, polisi ini, kepala ini, tentera ini, bintang 3, bintang 4, bintang 7. Umpama, bintang 7 sakit kepala. Nah, umpamanya, jangan diandalkan itu. Ya, tak perlu. Kita gunakan untuk hal baik. Relasi-relasi kita tu boleh kita kenal. Sebab kita ni kalau untuk mengenal wong silahkan. Siapa baik boleh kita, tapi kita tak boleh bergaul yang kecuali milih yang baik-baik. Nah, itu manfaatkan keadaan itu. Kalau antum punya relasi yang hebat di pucuk, tak usah dibangga-bangga ke, tapi manfaatkan dengan kebaikan. Mak mana caranya kita ajak dia untuk melakukan kebaikan seperti itu. Ada cak mana sekarang ini kan organ tunggal udah tak boleh lagi kan. Di gelombang itu tak boleh lagi keluar sudah ininya. Sebab ana punya sohib itu, kepala Kapolsek Gelombang tu sohib ana, Pak Robi namanya, yang mengeluarkan ultimatum tak boleh lagi ngadukan organ tunggal. Sebab organ tunggal ni kalau terjadi pasti ada transaksi jual beli narkoba. Nah itu. Jadi kita manfaatkan keadaan itu. Dia dibantu sama ulama kan, nah sejalan. Nah, itu bagus itu. Ini kenalan-kenalan giliran ini baik, takuan-takuan, kenal kawan segala macam, manfaat tidak. Nah, itu percuma seperti itu. Ya seperti itu Walhasil intinya manusia itu ya'ti min zalika bima yastati. Silahkan dia melakukan sesuatu sesuai kebisaan dia, sesuai kemampuan dia. Tapi ingat, wala yuqassir. Jangan pernah meringkas, jangan pernah stop, jangan pernah nanda fi nusrati dinillah, untuk menolong agama Allah. Jangan stop. Tapi semampu kita, sebisa kita. Wala ya'taziru fi isqati zalika bil a'dzaril lati la tasih. Tidak akan bisa menjadi alasan untuk meninggalkan hal tersebut, sebab itu wajib dari Allah Ta'ala. Para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, makanya kita manusia umat Nabi Muhammad ini ketakutan. Takut dengan wong maksiat. Padahal wong maksiat itu mestinya dia yang takut sama kita. Mestinya kan cak itu. Dia yang takut. Ini kita yang takut sama dia. Terbalik. Nah, itu tanda keimanan kita nak kata itu. Nah ini kita silakan ambil yang mana kita bisa. Kalau kita bisa dengan cara lemah lembut, pakai yang lembut. Kalau kita bisa nakudi, pakai yang nakudi. Kalau antum ada kekuasaan, antum matu ke gewang antum tadi? Ya turun ke? Ya, insyaallah intan surullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti kita ditolong Allah Ta'ala. Hidup kita ni pasti mati itulah. Tak mungkin tidak. Nah, dari sini kita ketahui, ketahuilah annal ahza birifqi wal ludfi, mengambil cara dengan lemah lembut. Cara pertama tadi kan, mengambil cara dengan lemah lembut, menampakkan kasih sayang dan rahmat kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat atau terang-terangan melakukan perbuatan salah. Itu merupakan sumber yang besar di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa'alaika bihi. Pakai cara itu. Pakai cara itu. Cara lemah lembut dulu kita pakai. Tidak langsung nak cara sangar tidak. Wala ta'dil anhu. Jangan berubah. Mantaplah istiqamah. Istiqamahlah, jangan berubah-ubah. Madum tatarju naf'ahu wa husulil maksud bihi, selagi engkau mengharapkan manfaatnya dan mengharapkan hasil yang kau inginkan ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Pakai dengan cara yang baik. Ya, dakwah seperti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama ini ada yang dakwanya lembut, ada yang dakwanya keras.
Kalau lembut galau dak lemak. Makanan kalau lembut galau dak lemak, yang dak katik gigi we makannya. Kalau ada yang keras kan lemak. Makanan tu kalau lembut galau dak lemak, bubur terus dak lemak. ada wangi yang keras, lemak sepasang dia. Makanya ulama tu cak itu. Jadi jangan nyalakan ulama. Oh, ulama ini keras. Tidak. Justru kalau dak kati yang kerasnya ngelunjak. Wong kafir ngelunjak, musuh Islam ngelunjak. Jadi kita ni kadang-kadang tak ada faham, apalagi akhir zaman ini. Wong tak ngerti, nyalakan wong ngerti main lagi. Ya, terbalik sekarang ini. Jadi sebenarnya dakwah tu boleh lemah lembut itu. Tapi kita harus jingok dulu, jangan kita nyala ke yang keras. Ini kan kadang-kadang kita ni sekarang ini diprovokasi, diprovokator. Dalam medsos segala macam, ulama apa itu, kiai apa itu. Kita dah ada faham, kita dengar we mangap-mangap. Nah itulah masuk lalat mulut kita. Nah itu jadi harus ada, memang benar itu sudah risalah yang memang dibawa oleh Allah, diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau tak kata amar ma'ruf nahi munkar, tak tahu jadi apa dunia ini. Itu seperti itu. Nah, jadi begitu. Jadi kita pakai cara yang paling lembut. Maka rifqu fi syai'in, sebab sesuatu yang lembut itu kalau kita pakai pasti menghiasi kita. Kalau kita tak pakai sifat lemah lembut, dia akan merusak kita. Ini seperti itu. Jadi artinya pakai cara lemah lembut bagus juga. Nah, kemudian wa kadzalika yanbaghi lil insan ayyakuna amilan bima ya'muru bihi. Kita yang tadi mengajak wong untuk berbuat baik, mencegah kemungkaran, yang paling utamanya kita ngamalkannya juga. Jangan kita ngumusi wong, kita negakkan kebenaran, kita belok ngelakukannya. Kita mencegah kemungkaran, kita melakukannya. Kita mengajak kebenaran, kita tidak melakukannya. Itu jangan kalau baca. Fa innahu yakunu li kalamihi waqa'un fil qulub. Sebab apa? Sebab wong itu kalau memang dia ikhlas, dia memang niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, itu kayak nyampe ke hati wong itu. Maka dikatakan oleh ulama, makana minal qalbi wa sala ilal qalbi wa makana minal azan wa sala ilal azan fahadduhul azan. Apa yang keluar dari hati kita ngomong pasti nyampe ke hati. Tapi kalau keluar dari mulut nyampenya ke kuping weh. Maka nak ikhlas, nak ngamalkan. Nah, itu pernah dalam cerita. Ini di dalam majlis ana malam Selasa tu, malam Sabtu ada cerita tentang Imam Hasan Basri. Ketika dia didatangi budak. Budak ni datang ngadu ke Imam Hasan Basri. Katanya, wahai Imam, tolong nanti kalau engkau khutbah Jumat, sampaikan di khutbah Jumat itu tentang majikan yang galak, jahat dengan budak-budaknya. Tolong ingatkan, kalau pacak mereka tu melepaskan kami, tak usah jadi budak lagi. Kata budak-budak ni natangi Imam Hasan Basri, perwakilan tadi. Jadi sudah, tolong sampaikan, sebab omonganmu wahai imam didengar wong. Omonganmu didengar di kota ini. Tolong sampaikan kepada majikan-majikan ini agar mereka melepaskan budak-budak yang mereka pelihara. Sudah, Jumat ini tak kata khutbah itu. Jumat depan tak kata khutbahnya. Imam Hasan Basri nunggulah budak-budak sampailah berapa kali Jumat baru disampaikannya oleh Imam Hasan Basri. Begitu disampaikannya, habis solat Jumat langsung majikan-majikan itu mebaskan budaknya kalau. Mebaskan budaknya kalau. Mendengar omongan Imam Hasan Basri tadi. Mebaskan budaknya kalau. Sudah, jadi bebas kalau budak yang ada di kota itu kebanyakan. Besoknya datang lagi perwakilan budak ini ke Imam Hasan Basri tadi. Bukannya nak terima kasih, ngutuk. Ngutuk. Ngapo imam begitu ngucap ke salam, motok dia. Ngapo kata Imam Hasan Basri, ada perlu apa? Motok imam katanya, ngapo antum tu nunda-nunda waktunya, tidak langsung disampaikan waktu anda ngomong itu. Kan di beberapa minggu baru disampaikan, kami tambah tertekan ujinya. Nunggukan itu omongan antum. Kenapa? Maka apa kata Imam Hasan Basri? Ana ni terus terang belum pernah punya budak. Kata Hasan Basri, nak beli budak kata duit. Jadi mak mana ngumpul ke duit dulu nak beli budak tadi.
Bingung budak ini. Maksudnya, yo, anak nak pengen tahu mak mana rasanya punya budak itu. Setelah anak ngasuhkan punya budak, anak nyingok budak, baru anak lepaskan budak itu, baru anak bisa nyampaikan nasihat dengan orang sebelum anak lakukan dulu itu. Hebat tak? Dia belum pernah, nak dilakukannya dulu, nak dicobanya dulu, baru setelah dia tahu, baru dinasihatinya orang tadi. Ternyata benar apa yang dia katakan budak ini. Hebat tak? Jadi bukan salah anak, bukan. Sebab anak ni tak tahu, tak pernah punya budak. Nak pengen tahu dulu mak mana kalau punya budak itu. Kemudian mak mana cara merdekakannya, mak mana lega hati ketika merdekakannya. Wajarlah begitu dia ceramah, langsung masuk ke hati orang itu. Langsung merdekakan budak kalau. Sebab dicobanya dulu. Dipraktekkannya dengan diri dia dulu. Itu ilmu hebat baru. Kalau kita ni banyak ngoceh baik. Kita ni termasuk anak banyak ngoceh baik, ngelakukan ni tak. Nah ini, jadi intinya apa dia? Intinya tu ketika kita sudah bisa amar ma'ruf, mengajak orang baik, mencegah kemungkaran, kalau pacak kita amalkan isinya. Sebab ada juga ancaman dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pacak mengajak kebaikan tapi tidak melakukan kebaikan. Orang yang pacak mencegah keburukan tapi dia dewek melakukannya. Banyak. Asa ini Masya Allah, asa apa ngajak orang hebatnya, tapi dia dewek yang tidak melakukannya. Asa melarang orang makan ngibak segala macam hebatnya, tapi dia dewek yang melakukannya. Ini ada ancaman dari Allah dalam Al-Quran banyak sekali, dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu umpama, itu yang paling abdul tu. Kita ngajak, kita lakukan. Kita mencegah, kita tinggalkan. Itu abdul dan aula. Atau umpama paling tidak, manusia ni pacak mengajak kebaikan, pacak mencegah kemungkaran. Tapi kadang dia tak ngamalkannya. Dia ngajak tapi dia tak ngamalkannya. Masih mending. Kata ulama, masih mending ada ngajak baiknya, ada mencegah kemungkarannya. Tapi yang paling utama yang pertama tadi, ngamal ke kan? Umpama dia tidak ngamalkan penuh, tapi ngajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, tapi dia dewek tidak ngamalkannya secara penuh. Mak mana? Fa innal alim alladzi la ya'mal bi ilmihi, orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, wala yu'allimun nas, tak sudah dia berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, tidak ngajari manusia pula. Ini bahaya nih, tiga ikut ini. Dia berilmu, tidak mengamalkan ilmunya, nandak ngajari manusia pula. Ini lebih buruk keadaannya ketimbang, lebih dahsyat hukumannya, lebih dahsyat azabnya ketimbang orang yang mengajar tapi tidak ngamal ke. Dia ngajar tapi tidak ngamal ke. Masih mending ketimbang ini dia berilmu, dia tidak ngamal ke, dia tidak ngajar, sudah tidak ngamal ke, tidak ngajar pula. Itu lebih buruk lagi. Makanya orang berilmu tu kalau sudah punya ilmu, keluarkan ilmu. Maksudnya apa dia? Dia sudah tidak ngajak wong, kayak itu kan? Dia sudah tidak ngajak wong, wala yu'alimun nas. Dia dewek tidak ngamalkannya, tidak ngajak wong amar ma'ruf nahi mungkar pula. Lebih buruk ini. Masih mending wong yang ngajak, wong yang mencegah kemungkaran, walaupun dia tidak ngamal ke. Ada ghirah dalam agama, namanya ghirah. Tahu tak ghirah itu? Kecemburuan. Ketika kita nengok agama kita dihina ke. Ada rasa ghirah. Nah, kalau antum punya sifat itu bagus. Ketika antum jingok ayat-ayat Allah dihinakan, Nabi Muhammad dihinakan, atau mungkin agama dihinakan, ada ghirah, ada cemburu di dalam hati kita tu, rasanya nak mak mana, itu bagus, masih ada iman berarti. Tapi kalau ecak-ecak tak tahu, bukan urusan aku. Nah, itu dia dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Tak katik kesembuhan dengan agama sama sekali. Agama dihina, ecak-ecak tak tahu. Yang penting pulus, makan macamnya. Ini bahaya orang macam ini. Matinya bahaya. Makanya kita harus ada sifat itu. Jangan sampai tak katik. Paling tidak kita benci. Paling tidak kita benci dengan perbuatan maksiat itu. Maka hati-hati, ma'asyiral ikhwan, arsadakumullah. Sikap lagi, minal mudahana, penjilat. Jadi penjilat. Penjilat agama, mudahana tu fid din. Artinya apa dia? Ayyaskutal insanu alal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar.
Kita diam ketika ada perbuatan jahat merajalela. Kita diam. Kita tidak menegakkan kebenaran. Kita tidak menegakkan kalimat keadilan. Ngapa? Tama'an finnas. Ada maksud, ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya barangkali nak dapat kedudukan. Ni sekarang ini kan nak dapat harta. Ni kan belum pemilihan presiden ni. Kapan pemilihan presiden? Pelantikannya tanggal berapa, bulan berapa? Bulan 10. Kita sudah pilkada bulan berapa pilkada? Bulan 11. Nah, ini ya metu ke penjilat-penjilat ini. Ya, penjilat-penjilat ni metu ke. Ya dah Ya, dia menghalalkan segala cara. Yang penting dia dapat jabatan. Dia dapat jabatan dengan apa caranya? Ada sikap dua tu pasti ada nyelo cak itu. Jadi yang amal makruf ada kadang-kadang dia nak ngambil salah. Biasanya kalau orang nak berahi-ahi ni nak pengen dapat kedudukan ni mulai marahi ulama. Biasanya marahi kiai. Ya dah Kalau apa sebab nak dapat ini tadi. Yang kiai tadi ada yang kiai pintar, ada yang kiai lolo. Kiai lolo tadi ngilat tadi mudahana tadi. Ya, ada tak ujian tu yang cak itu? Ada lah. Kalau dah kata tidak mungkin Nabi ngomong Dajjal. Dah mungkin Nabi sebutkan yang paling aku takutkan Dajjal je Rasulullah. Dajjal apa? Ulama su je Nabi. Mudahana ini. Nah ini. Jadi jangan sampai kita punya sifat seperti ini. Kenapa? Kalau aku cegah, aku dah dapat duit. Nah, kalau aku cegah, aku dah dapat dah dapat jabatan. Nah, ini namanya penjilat mudahana. Atau bagian dari bagian dunia. Faqallama fa'ala zalika ahadun, maka ketika orang melakukan hal tersebut, azallahullahu wa ahanahu, maka Allah akan hina ke dia. Wa sallatu alaihin nas, manusia akan mijak-mijak dia. Bukan dia berkuasa dengan manusia, tapi manusia akan menyiksa dia. Wa hurima ma yarjuhu mimma fi aidihim. Bahkan nanti ujungnya tidak bakal dapat apa yang dia inginkan itu. Tauma tadi. Nah itu. Makanya tahan jual imannya, tahan jual akidahnya. Gara-gara bagian dunia yang tak ada banyak ini. Dunia ni sebanyak apa yang kita milik, habis itulah sehari. Dapatlah duit 3 miliar 1 triliun. Habis tu lah. Kalau kita habis ke sehari, habis duit itu. Istilahnya. Kata kalau kita-kitanya. Jadi, kalau agama kita bawa sampai mati. Kalau duit habis mati, kita tanggung jawab ke? Ya dah, nah seperti itu. Jadi jangan kita punya sifat seperti itu. Tak boleh. Kalau nak amar makruf, jangan galak disuap. Apalagi Indonesia ini terkenal sudah rosa. Rosa, tahu tak rosa? Jangan tunjuk nama anak namanya rosa. Rosa itu suap artinya. Rosa itu artinya suap. Sama kemarin apa dia sikap lagi? Pasar Pasar itu artinya kentut tidak berbunyi. Jadi jangan tunjuk nama anak namanya pasar. Pasar itu artinya kentut tidak berbunyi. Kalau rosa suap. Artinya tunjuk rosa tak tahu suap. Jadi sudah termakruf, sudah apalagi satu negara yang sudah terkenal dengan sogoannya. Negara-negara mana umpama. Nah itu kita hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang diancam atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita yang sesaat ini gunakanlah untuk terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat dengan manusia yang lain. Dengan apa Dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, dengan akhlaknya, dengan ilmunya, dengan hartanya atau dengan lain sebagainya. Wa ammal mudaratu, adapun berkorban, mengeluarkan harta, hukumnya boleh. Bahkan sunnah. Apa maksudnya mudarah? Mudarah itu artinya seorang manusia itu dia mengeluarkan sesuatu dari dunianya untuk maslahat agamanya. Nah, itu untuk dakwah dia mengeluarkan bagian dunianya atau untuk maslahat dunianya juga. Untuk maslahat agamanya, untuk maslahat dunianya dikeluarkan sesuatu itu. Untuk maslahat dunianya apa dia lah contohnya? Memancing dunia dengan dunia. Dulu anak punya guru Habib Hasan Baharun itu yang tadi istrinya meninggal Ustazah Khadijah itu dulu kalau beliau itu punya hutang di pondok dulu kan kami waktu mondok dulu tak pernah punya hutang.
punya hutang tu lah. Sebab tahulah dewek pondok, budak santri ni mayar dah tiap bulan pas waktu. Makan jalan terus 3 hari sekali, tak mungkin ada unjuk makan. Jadi dulu beliau itu kalau mancing rezeki, mancing dunia dengan dunia. Mak mana? Dengan sedekah. Kita ada duit segepok dulu tu berapa? 515 ribuan. Kita keluar, ngajaklah anaknya keluar ke Bangil sana. Dibagi kenyo tukang becak, seru malam-malam jam 1 ke dibagi kenyo. Sudah dia meninggal baru anaknya cerita. Sudah beliau meninggal baru anaknya cerita. Dibagi-bagi kenyo duit. Apa pak? Mancing rezeki Allah Taala. Kalau kita kan tidak terfikir ke situ. Kalau kita lebih simpan baik duit ini. Jadi memancing tadi dengan akhirat, kadang dengan dunia, kita pancing dengan dunia juga. Itu kan kita kalau untuk mendapatkan hal seperti itu harus punya sifat seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita berkorban, atau untuk menyelamatkan kehormatan kita dari orang-orang yang tidak baik. Artinya kita mengeluarkan duit kita untuk menyelamatkan kemuliaan kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma waqa bihil mar'u irdahu fahuwa lahu shadaqah." Apa yang dikeluarkan oleh seorang itu untuk menjaga kehormatannya, maka dia akan menjadikan pahala. Jadi artinya ketika wong itu nak berbuat jahat dengan kita, kita keluarkan harta kita sehingga dia tadi tak jadi berbuat jahat sama kita, untuk melindungi kehormatan kita. Itu mulia, boleh. Kita membela kehormatan kita itu utama. Fa idza staghfal insan ma yahafuhu min syarril asrar. Ketika seorang manusia itu mendapatkan apa yang dia takuti dari keburukan orang yang berbuat buruk, bima la yaduru fi dinihi lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun. Tak apa-apa. Umpama dia merasa bisa menutupi keburukan wong tadi sehingga agamanya selamat dengan hartanya, silahkan, tak apa-apa. Ya, silakan dengan harta tadi. Tapi yang umpama dia tinggal di sikat tempat, dia diamankan oleh keburukan wong itu, cuman dia ini masih tinggal di situ. Sebab apa? Sebab dia ada duit, dia ada hartanya dia jaga keluarganya dengan duitnya tadi, sehingga wong yang nak berbuat jahat tidak berani sama dia. Ngapa? Dia galak-galak kenjuk dia. Nah itu tak apa-apa umpama kita masih berada di kampung ini, umpama kan. Tapi yang paling afdal ketika keburukan itu sudah merajalela di satu lingkungan, itu yang paling utama tu jangan tinggal situ, kita berlari. Mujanibatahum, menjauhi mereka. Itu paling afdal. Kalau umpama kita ya sudah tak ada mampu lagi. Nah ini yang disebutkan apa? Innama yakunu indal ibtila bihim wa illa fala ruhsal lil mu'minin taqiyin fil ihtilat bi ahli syarri wa ahli batil. Ngapo kita bertahan? Sebab masih ada keluarga kita di sini. Masih ada ini di sini, kita bertahan. Dengan harta kita korbankan. Supaya apa? Supaya orang itu tak berbuat jahat dengan kita. Untuk menjaga. Tapi tetap baik kalau umpama kita bisa untuk menyelamatkan keluar dari situ, lebih utama. Lebih utama. Sebab mendekati orang ahli syar itu tak ada baik. Kita duduk bersama wong yang tak ada baik, itu kita nular tak kebaikannya. Makanya kita bukan bicara masalah suuzon atau tak suuzonnya, tapi mendekati orang yang tak ada baik itu menghancurkan kita secara tidak langsung. Ada seperti itu. Jadi kita hati-hati. Kemudian sikap lagi, jangan tajasus. Tahu tak tajasus pak? Mato-matoi keburukan wong ini memang taruhlah galak maksiat, tapi tak pernah nampak ke sama wong. Dia gawe dia dewek. Nah kita selidiki, tak boleh itu. Beda dengan nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu nampak kan? Ini tak. Apa dia gawe dia ni? Gawe dia. Di mata-matoi, dimeloi auratnya dia. Dicari korengnya. Supaya apa? Supaya pacak dipitnah di kampung. Pacak orang kampung tahu galau supaya dia ni ahli maksiat. Nah itu tak boleh. Dilarang dalam Islam. Sebab Nabi mengajarkan barang siapa yang membuka aurat saudaranya muslim, maka Allah juga nanti akan buka aurat dia. Kehormatan dia, kekurangan dia akan dibuka oleh Allah Ta'ala.
Itu janji Rasulullah SAW. Barang siapa yang membuka, wa man tatabba auratahu yabduruhu walau fi jawfi bih. Barang siapa yang terbuka auratnya, maka dia akan dibukakan Allah auratnya walaupun di tengah malam yang gelap. Ditunjukkan Allah gara-gara dia galak membuka aurat saudara muslimnya. Tak boleh. Biarlah. Ada wong umpama gawinya taruhlah minum homer, mabok segala macam. Tapi tak ada pernah nganggu wong. Dia tak pernah nganggu wong. Gawi dia cak itu. Tidak pernah melakukan perbuatan onar, tidak pernah melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, tidak pernah. Ya, silahkan lantaklah dia. Nah, itu beda masalahnya. Bukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bukan. Jadi jangan kita ni salah mengartikan amar ma'ruf nahi mungkar tu. Kalau kita ngorek-ngorek penyakit wong itu salah. Tapi kalau wong itu yang mukakan aib dia depan wong kami, atau perbuatan maksiat itu sudah tampak di depan wong kami, nah itu tak boleh didiamkan namanya. Itulah namanya nahi mungkar. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tidak diperbolehkan juga al-khud fi uyubin nas. Masuk dalam aibnya manusia, ngurusi aib manusia, ngurusi kekurangan wong. Hobi ni kan kita ni ngurusi kekurangan wong. Kekurangan kita alangkah banyaknya kali. Kalau diajak kelakar ngitokan wong nyambung gitu. Itu. Jangan. Kemudian jangan menceritakan keburukan mereka. Jangan membuka aib aurat mereka illa kullu munafik mamkud, kecuali orang yang galak mukakan apa? Nyitokan aib wong, galak mukakan keburukan wong, galak mukakan kekurangan wong, itu orang munafik yang dibenci Allah Ta'ala. Itu kata para ulama-ulama kita. Nah, jadi mana yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim? Kalau kita melihat saudara kita muslim yang ada kekurangannya, ya deh, ada aibnya, maka kita tutupi. Jangan kita buka ke. Mak mana dia tutup Ustaz, dia ni galak mabuk, tutupi, biarlah urusan dia dewek. Kita sama dia mak mana, datangi. Lagi dia sadar, lagi dia sehat, kita nasihati dia. Kita baik dia, sehingga dia tadi mudah-mudahan dengan kita nasihati tadi dengan lembut, dia akan sadar. Sebab kata satu riwayat dikatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni ahi. Allah akan menolong seseorang ketika seseorang itu galak menolong saudara muslimnya, maka dia juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cak model kita nah, kita lagi naik motor, tiba-tiba kita ditumbu wong, atau kita numbu, hebutlah kita tadi kan sama wong yang bertumbukan tadi. Tapi wong tadi sudah minta maaf, tidak sengaja umpama. Ya memang mohon maaf, siapa galak numbu? Kena keadaan tak sengaja tadi, wong tu minta maaf sama kita. Dah kita niat ke dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan anak aku, cucu aku dipermudah juga kalau kita maaf ke dia. Ingat dalilnya tadi, Allah akan bersama seseorang hambanya ketika hamba itu menolong hambanya yang lain. Jadi ingat ke, kita permudah urusan wong itu, jangan persulit. Permudah. Ketika kita permudah, agak urusan kita dipermudahkan oleh Allah juga. Kalau kita tidak dipermudah, anak kita agak. Tidak anak kita, cucu kita. Sama cak kita minta sama Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan istri kami, anak keturunan kami sebagai pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Doa kita tu bukan sekarang dikabulkan Allah. Mungkin 3 silsilah nasab kita ke depan, mungkin 5 ikut nasab kita ke depan, ada ulama sikok yang jadi. Makanya jangan lepas macam doa itu. Kita yang dah kata anak yang jadi ulama sekarang, mungkin agak cicit-cicit kita ada yang jadi ulama. Ya, cak model antum yang galak hadir majlis taklim, yang galak dengarkan ilmu, yang galak memang belajar ikhlas ni niatnya. Agak suatu saat antum tu digentikan Allah, anak atau cucung yang seperti pacak ini ngajarkan wong juga. Itulah. Kerana kita ni akan dibalikkan seperti itu. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan dibalik juga seperti itu. Nah, jadi jangan kita buka aib wong.
Kemudian umpama kita melihat kemungkaran, tidak mampu kita mencegahnya, takut kita, preman ini, agak jadi bala, agak ini, mak mana? Tak mampu kita mencegahnya, mak mana? Paling tidak kita benci sudah. Benci, tak demen kita, jauhi. Dalam hati kita. Sebab fa illam yastati fa bi qalbihi, kata Nabi-nya. Paling tidak kita benci. Benci wong yang melakukan perbuatan maksiat. Jangan, mak mana cara kita benci? Jangan dipagai. Itu cara kita benci. Kalau kita marahi bukan benci kita namanya. Jangan didekati. Apalagi ketika dia lagi melakukan perbuatan maksiat, khususnya wa alaihi ayufarik zalikal maudu, jauhi tempat itu. Fa inna musahadatal munkarat, melihat atau menyaksikan perbuatan munkar atau hadir bil ihtiyar ghairu jaiz, tidak diperbolehkan dalam syariat. Kita nyingok wa huduruha bil ihtiyar, kita sengaja nak nyingok, tidak diperbolehkan dalam syariat. Ada wong main kuda lumping umpama. Main kuda lumping itu kan bersatu dengan hal yang tidak ada baik itu. Sebenarnya apa ini? Tidak boleh ditonton itu. Menyaksikan satu perbuatan mungkar tidak boleh ditonton. Nah, pokoknya kita pacak jabar ke lah. Mana-mana yang munkar, yang tidak baik, jangan ditonton, tinggalkan. Nah, ini sifat manusia ni galak macam itu, nak pengen tahu. Apa dia? Akhirnya kelemahan. Akhirnya nonton. Nah, tidak boleh. Tidak diperbolehkan kita hadir di tempat yang di situ ada kemungkaran. Tidak diperbolehkan. Nah, ini. Wa man nahau an munkar, kemudian ada wong yang kita unjuk tahu. Oi, berhentilah maksiat, berhentilah, taubatlah. Tapi nanda nurut, tekak. Malah ngelunjak. Tahu ngelunjak Bukan ngujak, bukan. Kalau ngujak pedas. Malah ngunjak, malah main-mainkan. Fa alaihi ayyahjurahu, tinggalkan. Wa yujanibahu, jauhi. Sampai dia meninggalkan kemungkaran, sampai dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Sebab kata Rasulullah SAW, min awsaki ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Di antara ciri orang itu benar mempunyai keimanan dengan Allah, dia cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Faham tak maksudnya? Cinta kerana Allah. Ngapa aku cinta kerana Allah? Aku cinta dengan kau kerana kau tu taat. Kau tak solat tak pernah tinggal, jamaah hadir terus. Jadi aku cinta kerana Allah. Benci kerana Allah apa dia? Iya kerana maksiat. Bencinya kerana kau galak maksiat. Bencinya kau galak melakukan dosa, perbuatan yang salah. Aku benci kerana Allah, bukan. Tapi kalau kita benci, tak usah dia omong ke sama orang itu. Ya, kalau kita cinta boleh kita omong ke. Tapi kalau kita benci jangan. Aku ni benci sama kau. Nah, jangan. Kepuknya pakai batu ke. Tapi kalau kita cinta boleh diomong ke. Ana uhibbu ilaika. Ada hadisnya dari Rasulullah itu. Aku cinta sama kau. Cinta tu bukan cinta lawan jenis, bukan. Cinta kerana Allah. Dua manusia yang cinta kerana Allah itu nanti akan mendapat naungan di bawah arsy Allah di hari kiamat aja. Jadi bersahabat kerana Allah. Itu hebat itu. Jadi dia bersahabat kerana Allah, berjalan, pergi taklim bareng, belajar bareng. Nah, kalau wong cinta kerana Allah itu bukan urusan akhirat, bukan urusan dunia dunia akhirat dibantunya kawannya. Ini kalau urusan dunia marah, urusan akhirat berlari, nah itu dah setia kawan. Giliran dompetnya banyak duit marah. Giliran buntu tinggalkannya. Nah itu tak kena yang cak itu. Wong cak itu tak kena dikawani. Sebab apa? Sebab ngembek manfaatnya sari manisnya Kalau pacak wong itu dunia akhirat berkawan. Dunianya dinasihatinya, diarahkannya, akhiratnya juga. Kawan itu paling terbaik kalau ngingat ke kita kalau tak solat. Kita ni kadang waduh wong ni dinjau tahu solat marah-marah. Padahal dinjau tahu solat tu marah-marah. Nah itu wong yang baik padahal nunjuk tahu kita solat itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau umpama ada yang tekak nandak nurut, ya sudah kita jauhi, enggak usah kita pakai. Wal yahzar kullal hajri man umira bi ma'ruf wa nuhiya 'anil munkar minal kibri wal unfa wa radil haq. Hati-hati bagi orang yang diperintahkan untuk berbuat baik,
dilarang daripada perbuatan mungkar. Kemudian dia sombong, ngesok, nolak kebenaran. Nak apa kau je nyo? Kendak aku. Nak apa kau je nyo? Kendak aku. Malah dia ngomong, urus alaikan nafsak je nyo. Urus diri kau dewek. Nah ini ada tak ngomong cik? Banyak yang ngomong cik ni. Apa kau ngurus aku? Urus diri kau dewek je nyo. Padahal dia ngenjuk tahu dengan lemah lembut. Bukan tengah wong kami, ngenjuk tahu, kena sayang. Berhentilah. Solatlah, jangan lagi cak ini. Nah apa kau ujinya? Nah, sombong, sudah ada nerimo, nyegak pula, sengak mulutnya. Ini, jadi ini hati-hati. Kenapa? Wa ma ma'na zalikal kalam al-musarrih bi karahatil haq. Fa innahu yahsa alaihi, ditakut ke? Dia ketika dia seperti itu, turun murkanya Allah Taala. Dia ngomong seperti itu, turun mukanya Allah dan halal murkanya Allah untuk dia. Itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu ittaqillah, ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kau kepada Allah, akhazathul izzata bil ismi, dia merasa kuat, dia merasa benar dengan dosa yang dia lakukan. Fahasbuhu jahannam, ya Allah. Tahu tak kata Allah Ta'ala, tempat kembalinya wong itu di neraka jahannam. Ketika diperingatkan ngelawan dia, teka dia, wala bi'sal mihad, dan ketahuilah tempat yang paling terburuk itu adalah neraka jahannam. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan sombong, kalau jangan ngesok, kita dinjuk tahu wong, kita nolak, jangan tolak, itu jangan sombong seperti itu. Wa amal amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar fala alaihi min zalik. Adapun orang yang mengajaknya, wong yang mengajaknya, tadi yang diajak kan, ini yang mengajaknya, si A sama si B. Yang tadi yang diajak nanda kan, ini yang ngajaknya, dia ngajak kebenaran, mencegah kemungkaran, tak kata dosa dia, walaupun ditolak, tak kata dosa dia. Tidak berdosa, yang ngajak tidak berdosa walaupun ditolak. Karena ablau fi sawabi azam bi ajrihi, walaupun ditolak, disegak, tidak katik masalah dia, malah dia lebih besar dapat pahala dia. Berarti kan pas. Kau main, jadi dia lebih besar. Sabar. Ya, kita kalau nak berdakwah ni sabar, dak lemak. Dakwah tu katik tantangan, Pak. Ya, dakwah tu dak, kalau dak dimusuhi wong dak lemak. Benar tak? Kalau selurusan beda lemak. Ya, kalau ibarat kalau kita makan itu betul semak tak? Tiap hari makan itu tu dah lemak. Makan genta-genti kan lemak. Saya ini bubur ayam, besok celimpungan, laksan, bugo. Kalau bugo tu dah lemak. Pempek ganti-gantian. Dengan balik ni boleh pempek kalau laju. Nah, jadi artinya dia. Jadi dengan dakwah tadi kita sabar. Ada orang nolak, berarti dakwah kita diterima. Ada orang yang nyegak kita, berarti ini tantangan kita. Ya, maaf ini bukan tugas ustaz dakwah itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas kelompok tertentu, tidak. Seluruh kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan ini tugasnya, maaf, ini tugasnya kiai, ini tugasnya kelompok jamaah tabligh. Tidak. Ini tugasnya kelompok masjid ini, majlis taklim dia ini. Tidak. Seluruhnya kita seluruh muslim untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi harus stabil, jangan amar ma'ruf baik. Ketika ada perbuatan mungkar, kita harus turun tangan juga. Sebab kalau kita cuma amar ma'ruf, ketika ada mungkar kita singitan, tak terima sama Allah. Syaratnya dua itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua kok syaratnya. Jadi jangan biarkan, kalau kita ingin selamat di dalam kehidupan di dunia, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita bisa melakukan apa perintah daripada Allah dan Nabi Muhammad, sehingga kita dengan perbuatan yang kita lakukan tadi kita menyelesaikan urusan kita di dunia, memejamkan mata kita, melepaskan ruh kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf.
insya-Allah kita ketemu di waktu akan datang. Semoga orang tua kita antum-antum disihatkan oleh Allah. Tapi jangan lupa doakan anak sehat juga Jadi sama-sama kita disihatkan Allah Taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.